Dari HKBP Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 11 November 2022, tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hiduplah di dalam firman Tuhan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dunia ini yang terjadi selalu perubahan. Misalnya, dulu zaman batu, sekarang sudah zaman modern. Dulu orang Batak sangat segan kepada paromainnya atau inang baunya. Bahkan rasa segannya tersebut terkadang berlebihan. Sekarang tidak seperti dulu lagi. Dan tentu ada perubahan-perubahan lainnya. Sering juga kita mendengar bahwa bagi sebagian besar orang, yang kekal di dalam hidupnya di dunia ini adalah kepentingan. Bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kekal itu adalah firman dan kehendaknya. Dia tidak akan berubah dari dulu, kini, dan hingga masa yang akan datang. Matius pasal 24 ayat 25 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita tetap mendasarkan hidup kita kepada firman Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Kedudukan, jabatan, harta, dan kekayaan, kehormatan, keturunan, kuasa, dan yang lainnya itu adalah sementara dan semuanya akan berakhir. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ketika firman Tuhan berakar di dalam hati kita, maka pengharapan kepada hal-hal yang fana akan ditiadakan di dalam hidup kita. Sebaliknya, kita mendasari iman dan pengharapan kita kepada yang kekal, yaitu kepada firman dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Suka dan duka kehidupan silih berganti menerpa hidup kita. Hanya firman Tuhan yang memampukan kita menjalani dengan sukacita, di mana kita hidup dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan di saat kita menghadapi duka cita, kita menghadapinya dengan senantiasa hidup tabah dan tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan yang berdiam di dalam hati dan yang menguasai hidup kita, itulah yang menguatkan kita, memampukan kita untuk hidup mengasihi sesama kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Hiduplah di dalam firman Tuhan yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 25 ayat 1, Hatami ale Tuhaku. Hatami ale Tuhaku, artana umargai, saipai andi rohaku, unang sohutiopi, molo sobesi tiopan, hatana badiai, ahana maha ojahan, neha porseaone. Marilah kita berdoa.
Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, atas berkat dan anugerah Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan memampukan kami untuk hidup senantiasa di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang kekal sampai selama-lamanya. Kami tetap setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini, walau kami menghadapi berbagai pencobaan. Yalah Bapa, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan bagi kami sukacita dan kelimpahan hidup. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.